Bodhidharma adalah seorang biksu Buddha semi-legendaris yang hidup pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi. Ia secara tradisional dikreditkan sebagai pemancar Buddhisme Chan, sebuah aliran Buddhisme Mahayana Tiongkok yang menjadi sangat populer selama dinasti Tang dan Song. Kita tahu sedikit dengan pasti tentang asal-usulnya selain bahwa dia adalah seorang biksu Buddhis yang lahir sebagai Brahmana, kasta tertinggi di India. Dia mencapai Tiongkok setelah bertahun-tahun di laut yang telah menipiskan pipinya, tetapi matanya menurut legendanya mencerminkan gelombang biru lautan. Mereka mungkin menunjukkan garis keturunan Greco-Arya. Mungkin leluhurnya berasal dari tempat tentara Alexander melintas India dan tentaranya menetap untuk menikah dengan penduduk lokal. Patung-patung Buddha paling awal yang muncul di tempat koloni Alexander berada lebih mirip dewa-dewa Yunani daripada dewa-dewa Hindu. Orang Tiongkok menjuluki Bodhidharma sebagai barbar bermata biru. Menurut cerita apokrif abad ke-17 yang ditemukan dalam sebuah manual yang disebut Yi Jin Jing, ia memulai latihan fisik para biksu di biara Shaolin yang mengarah pada penciptaan Kung Fu Shaolin. Ia dikenal sebagai Damu di Tiongkok dan sebagai Daruma di Jepang. Menurut sumber-sumber, Bodhidharma berasal dari wilayah barat dan digambarkan sebagai Asia Tengah Persia atau India Selatan. Putra ketiga dari seorang raja besar India. Menurut tradisi, Bodhidharma diberi nama ini oleh gurunya yang dikenal sebagai Panyatara, Prajnatara atau Prajnadara. Menurut tradisi setempat, Bodhidharma yang kemudian dikenal sebagai Jayavarman menunjukkan kebijaksanaan besar di awal hidupnya. Menjadi tertarik pada ajaran Sang Buddha pada usia 7 tahun. Dia adalah putra kesayangan ayahnya, sebuah fakta yang membuat kakak laki-lakinya cemburu. Khawatir bahwa ayah mereka akan mewariskan kerajaan kepada Jayavarman. Kakak-kakaknya tidak hanya meremehkannya di hadapan raja, tetapi juga mencoba membunuhnya. Meskipun Jayavarman selamat dari upaya pembunuhan ini, ia segera menjadi waspada terhadap politik istana. Menyadari bahwa kehidupan istana bukan untuknya, Jayavarman meninggalkan rumah untuk belajar agama Buddha dengan Prajnatara, seorang guru besar Buddha yang datang ke Kancimpuram atas undangan raja. Saat memasuki biara, ia diberi nama Bodhitara. Kemudian ia ditabiskan sebagai biksu dan diberi nama Bodhidharma. Bodhidharma belajar dengan Prajnatara selama bertahun-tahun, tinggal bersamanya sampai kematiannya. Sebelum dia meninggal, dia menyuruhnya pergi ke Cina dan menyebarkan ajaran sejati Sang Buddha di negara itu. Sumber-sumber selanjutnya menggunakan dua sumber ini menambah rincian tambahan, termasuk perubahan menjadi keturunan dari Raja Brahmana yang sesuai dengan pemerintahan Pallava yang mengklaim sebagai bagian dari garis keturunan Brahmana. Pallava adalah pengikut agama Hindu dan memberikan hadiah tanah kepada para dewa dan Brahma. Pada tahun 472 Masehi, Bodhidharma melakukan perjalanan dari pelabuhan Mahabalpur. Bodhidharma melakukan persinggahan pertama di maritim Asia Tenggara yaitu Sumatera. Dalam perjalanannya melalui wilayah tersebut, Bodhidharma dikatakan telah menyebarkan pengetahuannya tentang doktrin Mahayana dan seni bela diri. Legenda Melayu menyatakan bahwa ia memperkenalkan bentuk silat. Bodhidharma datang ke Asia Tenggara melalui ibu kota Sriwijaya Palembang. Banyak praktik pengobatan dan senjata silat berasal dari India atau Tiongkok. Ia menetap selama 2 tahun sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Cina. Akhirnya pada tahun 475 Masehi, Bodhidharma melanjutkan perjalanan ke Cina. Bodhidharma melanjutkan perjalanan ke Cina Selatan dan tiba di pelabuhan yang ramai, yaitu Guangzhou. Bahkan hingga saat ini ada sebuah batu kuno di pelabuhan yang menandai kedatangannya di pelabuhan. Terdapat sebuah prasasti tempat pendaratan pengunjung dari barat. Cina pada saat itu terbagi menjadi 2 bagian dinasti, yaitu Liang di utara dan dinasti Liu Song di selatan. Di utara, agama Buddha sudah sangat berkembang pesat, di mana terdapat 30.000 wihara dan 5% penduduk dari wilayahnya adalah seorang pendeta agama Buddha. Di selatan, agama Buddha hanya untuk para kalangan elit dan belum populer di kalangan rakyat jelata. Bodhidharma mulai berkhotbah dan mengajar pertama di Guangzhou, dan selama ini ia tinggal di kuil Hualin dan juga mengajar di kuil Guangxi.
Banyak beberapa bukti fisik kehadiran Bodhidharma di kuil ini seperti saat ia tinggal di kuil Hualin, ia memerintahkan untuk pembangunan 5 sumur yang masing-masing menampilkan prasasti tertulis dan masih ada hingga sekarang. Lalu ada 3 gerbang kuil menampilkan prasasti tentang pengunjung dari barat, dan di dalam kuil terdapat patung Bodhidharma setinggi 75 kaki yang dibuat oleh pengikutnya untuk menghormatinya. Tetapi kehidupan damainya tidak berlangsung lama. Selama hampir 15 tahun tinggal, pada tahun 490 Masehi, ia diundang oleh Kaisar Wu yang ingin menanyakan dan berkonsultasi dengannya. Sesampainya di istana, Kaisar Wu menanyakan tentang berapa banyak pahala atas perbuatan baiknya. Karena ia telah menabiskan biksu Buddha, membangun wihara, menyalin sutra dan menugaskan gambar Buddha. Tetapi Bodhidharma malah menjawab, tidak ada. Ia malah menegaskan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan niat duniawi membawa karma baik, tetapi tidak ada pahala. Tidak ada kebenaran mulia, yang ada hanya kekosongan. Mendengar jawaban tersebut, Kaisar marah dan mengusirnya dari istana. Bodhidharma bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa ia berasal dari bangsawan, tentu saja ia mengetahui niat buruk dari sang kaisar, dan yang pasti akan membahayakan dirinya jika ia tinggal lama di wilayahnya. Segera setelah itu ia memutuskan untuk pergi. Ia lalu menuju utara, menyeberangi Sungai Kuning. Ia kemudian mencapai Gunung Song, rumah bagi para biara Shaolin. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang biksu Buddha bernama Shen Guang, yang akhirnya menjadi muridnya dan menjadi terkenal sebagai Dazu Huike. Bodhidharma melakukan perjalanan ke biara Shaolin. Setelah ditolak masuk atau dikeluarkan setelah waktu yang singkat, dia tinggal di gua terdekat, di mana ia bertapa menghadap tembok selama 9 tahun, tidak berbicara sepanjang waktu. Tradisi biografi dipenuhi dengan kisah-kisah apokrif tentang kehidupan dan keadaan Bodhidharma. Dalam satu versi cerita, ia dikatakan telah tertidur 7 tahun dalam 9 tahun menatap dinding. Menjadi marah pada dirinya sendiri, dia memotong kelopak matanya dan mencegahnya terjadi lagi. Menurut legenda, saat kelopak matanya menyentuh lantai, tanaman teh pertama bermunculan, dan setelah itu, teh tersebut akan memberikan stimulasi untuk membantu siswa Chan tetap terjaga selama zazen. Namun itu tidak benar. Kemungkinan besar ia memulai praktik minum teh di antara para biksu, sehingga mereka tidak tertidur saat bermeditasi. Dikatakan juga bahwa ia duduk dalam postur yang sama selama 9 tahun yang panjang, menyebabkan dia kehilangan penggunaan kakinya. Menurut tradisi Jepang, itu menyebabkan lengan dan kakinya jatuh, yang mengarah pada penciptaan boneka Daruma yang tidak memiliki kaki. Ada banyak cerita tentang apa yang terjadi pada Bodhidharma setelah 9 tahun menatap dinding. Menurut beberapa versi, dia meninggal saat duduk tegak di kursinya. Tetapi versi yang lebih populer menyatakan bahwa ia memasuki biara Shaolin setelah periode ini. Dikatakan bahwa para biksu di Kepulauan Shaolin sangat terkesan dengan dedikasinya, sehingga mereka mengundangnya masuk. Di sini ia mulai mengajar menekankan pada meditasi, di mana ia mulai dikenal sebagai Chan, turunan dari bahasa Sanskerta Dhyana. Saat mengajar Chan, ia segera menyadari bahwa periode studi yang panjang telah merampas vitalitas pada biksu dan menjadikan mereka terlalu lemah untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, seiring dengan mengajarnya teknik meditasi, ia juga mulai mengajari mereka serangkaian latihan yang disebut Shiba Lauhan Shou atau 18 tangan lohan. Selain 18 tangan lohan, ia juga mengajari murid-muridnya 2 set latihan lain yang dikenal sebagai Yi Jing Jing dan Shi Sui Jing atau pembersih sumsum tulang. 3 tahun setelah kematian Bodhidharma, Duta Besar Son Yung dari Wei Utara dikatakan telah melihatnya berjalan sambil memegang sepatu atau sendal di pegunungan Pamir. Song bertanya kepada Bodhidharma kemana dia akan pergi, dan Bodhidharma menjawab, "Saya akan pulang." Ketika ditanya mengapa ia memegang sepatunya, Bodhidharma menjawab, "Kamu akan tahu ketika kamu sampai di biara Shaolin. Jangan menyebutkan bahwa Anda melihat saya, atau Anda akan bertemu dengan bencana." Setelah tiba di istana, Song memberitahu Kaisar bahwa dia bertemu Bodhidharma di jalan. Kaisar berkata bahwa Bodhidharma sudah mati dan sudah dikuburkan.
Setelah itu Song ditangkap karena berbohong. Di Vihara Shaolin, para biksu memberitahu mereka bahwa Bodhidharma telah meninggal dan dimakamkan di sebuah bukit di belakang kuil. Kuburan itu digali dan ditemukan berisi satu sepatu. Para biksu kemudian berkata, guru telah kembali ke rumah dan bersujud 3 kali. 9 tahun dia tetap tinggal dan tidak ada yang mengenalnya. Membawa sepatu di tangan, dia pulang dengan tenang tanpa upacara.